Selamat malam, salam secangkir kopi. Pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sambil ngopi untuk membahas sebuah materi, yaitu membangun manusia seutuhnya, membangun insan kamil. Ya, sebenarnya ini adalah harapan Allah bagi manusia, tetapi manusia itu jarang menanggapinya. Manusia seutuhnya itu apa gitu kan. Saya langsung ya, ini agak lebih serius mungkin ya. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan tubuh, jiwa, dan roh manusia itu memiliki pertumbuhan. Ada pertumbuhan tubuhnya, biologisnya, ada pertumbuhan jiwanya, kedewasaan berpikir, hatinya, ada pertumbuhan rohnya. Dan pertumbuhan roh ini yang paling jarang lah ya dibahas, walaupun oleh agama. Itu masalahnya. Sehingga manusia beragama itu kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan roh. Dan kalau saudara mungkin berpikir bahwa channel ini adalah channel agama, saya tidak setuju. Channel ini channel insan kamil, tubuh, jiwa, dan roh yang dibangun oleh channel ini. Dan rohani atau roh itu tidak ada hubungannya dengan agama. Ya, itu yang nanti saya akan jelaskan. Manusia itu karena terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh dan semuanya memiliki pertumbuhan, maka memerlukan makanan. Contoh, manusia jasmani kita adalah manusia biologis, punya kebutuhan biologis, makan, minum, ya kan, berkembang biak gitu kan. Itu kan biologis. Orang berhubungan seks itu kan biologis. Orang buang air besar, buang air kecil, berkeringat, nah, itu biologis. Jadi untuk membuat tubuh ini sehat ya harus perlukan makanan. Untuk tumbuh memerlukan makanan. Yang kedua adalah jiwanya. Nah, jiwa mengalami pertumbuhan. Ketika masih anak-anak kita berpikir secara anak-anak. Kita memiliki perasaan, hati seperti anak-anak. Tetapi ketika kita dewasa, hati, pikiran kita itu juga menjadi dewasa. Cara berpikirnya beda, cara setiap menghadapi masalahnya beda. Nah, seringkali kita melihat ada orang yang umurnya sudah tua tapi cara berpikirnya anak-anak. Artinya fisiknya, biologisnya dia tumbuh tetapi jiwanya tidak tumbuh. Nah, khusus untuk sesi kali ini saya tidak akan membahas pertumbuhan jiwa dan pertumbuhan biologis. Ya, karena itu nanti ada sesi tersendiri dan mungkin saudara sudah tahu. Nah, jiwa dan biologis kan kalau tidak mendapat makanan yang baik, kalau tidak memiliki pertumbuhan yang baik, namanya sakit. Jadi kalau orang sakit fisiknya ya namanya sakit kan, badannya sakit. Kanker kah, gitu kan, darah tinggi kah, itu kan mengalami gangguan di badannya, yaitu sakit. Terus jiwanya mengalami sakit. Orang egois itu orang sakit jiwa loh. Orang yang keinginannya happy-happy terus bisa jadi dia punya sakit jiwa. Ya nanti sudah lebih parahnya lagi ya itu tadi, psikopat, ya kan, dan sebagainya kan, ada delusi gitu kan, banyak. Jadi penyakit biologis manusia dan penyakit jiwa juga banyak. Nah, yang tidak pernah dibahas adalah penyakit roh. Roh manusia bertumbuh apa tidak sih? Ya kan? Itu yang harus kita pikirkan. Nah, ketika kita tidak pernah memperhatikan pertumbuhan rohani kita, itu menjadi masalah sebenarnya. Kayak ginilah. Semua orang, bahkan saya melihat para rohaniawan ketika dia mengajar tentang rohani, itu mengajar tentang agama. Ya, tolong digarisbawahi. Yang namanya agama belum tentu rohani, ya kan? Begini, orang membangun masjid besar-besar, ya ada yang kubahnya dari emas, kubahnya dari perak, kubahnya dari apa. Orang membangun gereja besar-besar sampai menampung puluhan ribu, ratusan ribu orang sekali ibadah misalnya. Itu kan membangun agama. Emang rohani membutuhkan gedung? Emang rohani ada orang menulis kitab suci dengan tinta emas, ya kan?
supaya wah ini rohani, karena tulisannya aja tinta emas, kitab sucinya dari tinta yang terbuat dari emas. Itu bukan rohani, itu jasmani. Makanya itu kan agama. Terus orang kalau dia rohaninya sudah tinggi, merasa ilmunya rohani sudah, wah pakai sorban, pakai kalung salib gitu kan, bawa tasbih kemana-mana. Itu kan bukan rohani, itu kelihatan, itu jasmani. Itu agama, saya bilang itu agama, tapi bukan rohani. Nah lalu gimana rohani itu? Ya kita harus belajar lagi tentang tujuan Allah menciptakan manusia. Kembali lagi ke episode 1. Ketika manusia diciptakan untuk menjadi manusia yang seutuhnya, insan kamil, yang perlu dibangun adalah rohnya. Jadi dulu waktu Adam makan buah hudi katanya, makan buah pohon kebenaran dan pengetahuan tentang yang baik dan benar dan buruk ya. Kata Allah, kamu pasti mati. Tetapi buktinya Adam tidak mati sama Hawa. Nah, mati dan meninggal dunia itu beda. Kalau kita hidup sekarang di dunia, nanti kita meninggalkan dunia ini, namanya meninggal dunia. Roh kita keluar dari dunia ini, yang tinggal jasadnya, dan kata manusia itu mati, death. Tapi sebenarnya itu meninggal dunia, bukan mati. Yang dimaksud mati adalah rohnya. Rohnya tidak lagi berfungsi, itu yang disebut mati. Jadi waktu Adam dan Hawa melanggar dosa, ya, melanggar perintah Allah, rohnya mati. Dulu Adam bisa berhubungan, bisa ngomong langsung dengan apa? Dengan Allah. Adam, di mana kamu? Ya, saya di sini. Ya, gimana kabarnya Tuhan, gitu kan? Itu bisa. Tapi ketika rohnya mati, dia tidak bisa berhubungan dengan Allah. Tetapi dia tidak meninggal dunia. Adam sama Hawa tidak meninggal dunia. Adam hanya mati, rohnya yang mati. Hubungannya dengan Allah akhirnya mati. Dan untuk berbicara dengan manusia, akhirnya Allah itu harus berusaha payah. Harus punya keinginan dari Allah sendiri. Dia bicara dengan Nuh, dengan Ibrahim dan sebagainya. Itu kan kehendak Allah. Ya kan? Supaya hubungannya tetap terjalin. Tapi kalau manusia mencari ingin ngomong dengan Allah supaya mendengar suara Allah, itu akan sulit ya. Di episode sebelumnya ya, episode ke-6, kita bicara tentang bisa nggak sih kita mendengar suara Allah. Nah inilah yang berhubungan dengan yang kita bahas, yaitu insan kamil. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, kenapa di bab sebelumnya dibahas ya, di sesi sebelumnya dibahas, kenapa manusia mencari Allah? Karena dia berasal dari Allah, rohnya dari Allah. Jadi saudara kalau menonton channel saya, itu harus berhubungan dari episode ke episode. Kalau tidak nanti akan sulit untuk mencernanya. Nah ini kan lebih berat lagi nih, lebih tinggi lagi dari pemahaman yang kemarin, yaitu tentang manusia mencari Allah, tentang manusia bisa mendengar suara Allah atau tidak. Nah ketika manusia mati, rohnya ya tidak berhubungan dengan Allah, tidak bisa. Karena itulah manusia punya kerinduan dengan melakukan ritual-ritual untuk berhubungan dengan Allah, ya kan? Karena roh itu sumber hidupnya. Jiwa hati manusia itu seperti prosesor, seperti memori. Jadi apa yang masuk ke dalam jiwa kita, yang baik yang buruk akan terekam seumur hidup kita, di luar sadar maupun dalam keadaan sadar. Ya, itulah yang mengendalikan hidup manusia, sebenarnya jiwa manusia. Tetapi yang memberikan hidup adalah rohnya. Ya kan? Ketika manusia tidak memiliki roh, dia mati. Ya kan? Meninggal. Ya, kita kubur jasadnya, kita kubur tubuh biologisnya kan? Dan dia jiwanya tidak ada lagi di situ, rohnya tidak ada lagi di situ, ya kan? Nah ini yang harus kita renungkan malam hari ini. Lalu bagaimana kita membangun manusia rohani? Seperti tadi kita membangun tubuh kita yang secara biologis harus makan, minum makanan bergizi. Lalu membangun jiwa, pikiran kita adalah dengan ilmu-ilmu, dengan pengetahuan-pengetahuan, gimana hati kita menjadi happy,
hati kita menjadi baik? Karena yang masuk ke dalam kita baik. Kalau saudara sering dibohongi, saudara akan menjadi pembohong. Kalau saudara sering ditipu, saudara akan menipu orang. Kan begitu. Itu karena apa yang masuk akan keluar. Kalau saudara mendapat perlakuan yang baik, saudara akan berbuat baik. Ya kan? Itu apa yang masuk akan keluar. Yang jiwa manusia itu ya seperti memori, ya seperti hard disknya, seperti prosesornya bagi tubuh biologis kita. Nah, itu kan mengalami pertumbuhan. Bagaimana jiwa kita bertumbuh, pikiran kita bertumbuh, hati kita bertumbuh, kan tadi banyak masukan-masukan, ya, ilmu-ilmu, pengalaman-pengalaman yang membuat akhirnya jiwa kita bertumbuh. Nah, tetapi kalaupun jiwa kita sakit, ya itu tidak mengalami pertumbuhan, ya kan? Ketika apapun yang dia masukkan ke dalam jiwanya itu tidak bisa tumbuh dengan normal. Makanya orang disebutnya sakit jiwa. Orang dikasih kebaikan tetapi dia tidak mau berbuat baik kepada orang lain, artinya dia sakit jiwa, egois, ya kan? Orang pengen punya mobil, pengen punya kapal, pengen punya rumah, tapi nggak mau kerja. Nah, dia kan sakit jiwa, delusi namanya. Dia menghayalnya nggak kira-kira, tetapi dia tidak memahami bahwa dirinya itu sebenarnya nggak bisa malah menjangkau itu, gitu kan. Nah, demikian juga rohani. Nah, bagaimana kita ngasih makan rohani? Nah, yang pertama harus kita perhatikan adalah kebaikan dan kebenaran yang berasal dari firman Allah. Jadi kenapa manusia agama gitu kan mengajarkan kita untuk membaca firman, membaca kitab suci. Tetapi itu ketika kita membaca itu baru nyampainya di jiwa, di pikiran dan hati, belum membangun roh. Nah, lalu bagaimana kita membangun roh? Membangun roh, makanan rohani kita adalah melakukan kehendak Allah. Jadi saudara bisa hatam berkali-kali, ibaratnya, gitu kan? Bisa, wah, ilmu agamanya luar biasa, tetapi belum tentu roh saudara tumbuh, gitu kan? Karena tidak melakukan apa yang menyendak kehendak Allah. Membaca, merenungkan itu suatu hal yang baik, tetapi melakukan kehendak Allah itulah yang mengalami pertumbuhan rohani. Ya, kita harus berkomunikasi dengan Allah, itu kita baru mengalami pertumbuhan karena roh kita terhubung dengan roh Allah. Tubuh biologis kita bisa bertumbuh karena kita makan makanan biologis, betul? Padi, beras itu kan biologis, makhluk biologi kan ibaratnya. Ikan, ayam, itu biologi. Kenapa kita biologis kita, manusia biologis kita tumbuh? Karena kita makan makanan biologis. Demikian juga makanan jiwa kita, keilmuan, memori, segala macam. Ya, semakin banyak yang kita pahami dari keilmuan, ya kan, dari perjalanan hidup yang tertera di hati kita, di pikiran kita, itulah yang mempengaruhi kita cara berpikir, ya kan? Itu makanan jiwa kita, makanan bagi jiwa kita, itu mengalami pertumbuhan. Akhirnya sikap kita, ya, ketika orang, kenapa harus menyayangi orang lain? Karena dia pernah disayangi, enaknya rasa disayangin, kan itu jiwa. Oh, tetapi ketika ada orang disayangi dan dia tidak mau menyayangi orang dan membenci, artinya pertumbuhan jiwanya dia tidak ada. Karena dia sudah dapat makanan itu dan dia tidak melakukannya. Pertumbuhan jiwanya terhambat dan dia jadi sakit secara jiwa. Nah, demikian juga rohani. Makanan rohani kita adalah melakukan kehendak Allah. Hidup sesuai dengan tujuan Allah. Ya, ada tujuan utama dan tujuan keberadaan. Makanya itu harus dicari. Ketika saudara ingin menjadi manusia yang seutuhnya, saya tanpa memahami tujuan kenapa Allah menciptakan kita, ya tidak akan dapat. Ya, yang membahas insan kamil itu salah satunya adalah Ibnu Arabi. Nah, ketika saya membaca tentang Ibnu Arabi, itu kan sama aja dengan kitab Taurat.
atau kitab Injil. Saya kaget karena di Al-Quran sendiri tidak ada dalilnya. Ini bicara agama ya, agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Di Al-Quran sendiri, di agama Islam tidak ada dalilnya tentang insan kamil, ya kan? Tentang bagaimana akhirnya manusia itu, ya kalau di Islam namanya tasawuf, ilmu tasawuf. Bagaimana manusia bisa mendekatkan diri ke Allah, bisa ngomong sama Allah, bisa mendengar suara Allah, bisa manunggaling Gusti Kulo, bersatunya Allah dengan manusia. Jadi saya bahas, memang bisa, karena kan roh manusia berasal dari Allah. Kalau saya manusia biologis, saya berhubungan dengan istri saya secara biologis. Ya, kita berhubungan dengan ikan secara biologis. Ikan saya makan, itu kan ada hubungan biologis. Ya, dengan tumbuhan segala macam. Contohnya seperti itu. Dan ketika manusia juga manusia rohani, harus berhubungan secara rohani, secara roh dengan Allah, baru rohnya mengalami pertumbuhan. Kira-kira bisa paham ya? Ya ini hal yang sederhana saja, karena channel ini hanya intro. Setiap sesi hanya intro untuk kita mendalami masing-masing. Tapi ya kembali saya katakan, ini bukan bicara tentang agama. Ini bicara tentang rohani. Membangun manusia rohani seutuhnya adalah kita dekat dengan Allah. Salah satunya kan, pertama harus tahu tujuan Allah menciptakan kita apa. Yang kedua, kita harus bicara dengan Allah, berkomunikasi. Nah sayangnya, agama-agama yang ada di dunia itu komunikasinya cuma satu arah. Kita bisa ngomong ke Allah, tetapi kita tidak boleh mendengar suara Allah. Ya kan? Banyak kan orang akhirnya bilang bid'ah. Kalau kamu mendengar suara Allah, bid'ah. Yang benar Allah bisa ngomong sama kamu. Kan begitu. Nah ini kan dihalangi oleh manusianya, karena dianggap bahwa manusia ini biologis, Allah itu roh. Padahal secara keilmuan tidak begitu. Manusia itu adalah manusia roh, manusia jiwa, dan manusia biologis. Jadi manusia itu punya roh. Dan roh manusia itu ingin terhubung dengan roh Allah. Berkomunikasi. Kalau kambing ingin berkomunikasi dengan kambing, tahu bahasanya kambing. Kucing tahu bahasanya kucing, karena itu dia kucing sama kucing sering ngobrol. Sama kita dengan manusia, biologis dengan biologis sering ngobrol, karena kita ngerti bahasa manusia. Tetapi kalau saya ngomong sama kucing, belum tentu kucing ngerti omongan saya, dan saya ngerti omongan kucing. Nah, uniknya manusia itu sempurna. Manusia itu punya roh. Ya, jadi karena Allah itu roh dan kita adalah roh juga, kan kita bisa sebenarnya berkomunikasi dengan roh Allah. Kan sama-sama punya bahasa roh. Gitu loh. Bukan bahasa biologis, bukan bahasa kucing ya. Kucing hanya dimengerti oleh kucing, anjing dimengerti oleh anjing, manusia hanya dimengerti oleh manusia. Betul. Tetapi juga kita harus berpikir, roh Allah dan roh kita itu bisa berkomunikasi. Dan komunikasi itulah yang membangun roh kita. Membuat roh kita menjadi hidup. Kalau kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Hal yang sederhana misalnya. Kenapa saya ada? Ya kan, kembali kepada tujuan hidup tadi. Kalau kita mengerti tujuan hidup, mengerti bahwa kita bisa berkomunikasi dengan Allah, ya kan? Mengerti bahwa setiap manusia beragama ataupun tidak beragama punya kerinduan untuk bertemu dengan Allah, karena kita dari sanalah kita berasal. Jadi mari saudara, malam hari ini hanya intro untuk saudara renungan, terserah menurut agama dan kepercayaan saudara-saudara, tetapi carilah yang benar, carilah yang baik, ya kan? Saya memahami begini tentang hubungan manusia dengan Allah. Ya dulu ada Syekh Siti Jenar dianggap sesat karena pemahamannya tentang manusia dan Allah manunggaling Gusti Kulo itu sebenarnya benar. Karena kita berasal dari Allah, sebenarnya kita bisa mengerti Allah dan Allah mengerti kita. Karena ketika hubungan itu terjalin, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Allah kehendaki. Itu.
Itu pasti, karena kita tahu kan apa yang menjadi keinginan Allah dalam hidup kita, karena kita bisa berkomunikasi. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi, ya tidak bisa. Terus apalagi? Allah itu bisa berpikir dan bekerja bersama-sama dengan kita. Ya kan? Bahkan ada rohaniawan yang berkata begini, hidup yang kau hidupi sekarang itu bukan aku yang hidup, dialah yang hidup di dalamku. Ya kan? Jadi cara berpikirnya Allah ada di dia, cara bertindaknya Allah ada di dia. Bahkan yang kemarin sesi 7 kan berkata, saya yang menjelaskan, kalau orang yang kenal Allah, dia punya sifat-sifat Allah. Ada 99 Asmaul Husna, itu kita miliki. Dan itulah yang diajarkan oleh Ibnu Arabi. Ya, tentang pelajaran sufi, tasawuf. Ya, jadi ini bukan yang sesat, bukannya bid'ah yang saya omongkan. Walaupun itu memang tidak ada dalilnya secara agama Islam, tidak ada dalilnya di Al-Quran. Itu kan di luar itu sebenarnya. Bahkan kemungkinan para pengajar tasawuf di Islam itu sendiri, yaitu dia belajar kepada kitab Taurat dan Injil, karena di sana jelas ada dalilnya untuk orang bisa berhubungan dengan Allah. Tetapi di Al-Quran sendiri, dari A sampai Z itu tidak ada dalil bahwa manusia bisa ngomong dengan Allah, bisa mendengar suara Allah, bisa hidup bersama-sama dengan Allah, Allah bisa tinggal dengan manusia. Itu tidak ada dalilnya di situ. Dan itu yang menjadi kesulitan kenapa dulu aliran tasawuf itu disebut bid'ah oleh orang-orang muslim pertama kali. Tetapi kita tidak membahas agama. Dan apapun agama saudara sekarang, saya cuma ingin mengajarkan, kalau itu ada dan benar, kenapa kita tidak mencarinya? Maksud saya, yuk kita cari kebenaran itu. Kan saya dan saudara tuh rindu untuk berhubungan dengan Allah. Ya kan? Rindu ingin ngobrol. Apa sih maunya Allah sama saya? Kan maunya saya sering kita ucapkan. Saya pengen punya istri yang cantik, ingin punya anak yang soleh, selalu kita mohonkan. Pernahkah kita dengar Allah memohon kepada kita? Hei Parta, aku ingin kamu menjadi petani yang baik. Aku ingin kau menjadi bapak yang baik. Misalnya keinginan-keinginan seperti itu. Yang disampaikan sama seperti dulu Allah ngomong sama Adam ketika rohnya Adam masih hidup. Ya, ketika terputus itulah sehingga akhirnya komunikasi dengan Allah terputus. Ya, jadi sebenarnya ada satu pelajaran dalam sesi rohani, manusia bisa kok terhubung kembali dengan Allah. Roh manusia bisa hidup kembali kok, ya, dengan cara Allah, tapi dengan cara Allah, bukan cara manusia, bukan dengan cara bersemedi. Roh kita bisa hidup kembali, tapi ada satu syarat yang Allah sudah berikan gitu kan. Kita cuma tinggal mempercayainya saja bahwa roh manusia bisa hidup kembali, ya kan? Roh manusia bisa pulih kembali dan hubungan manusia dengan Allah bisa terjalin kembali. Dan ketika hubungan kita, roh manusia dengan roh Allah bisa komunikasi, bisa terhubung kembali, hidup kita akan bahagia. Karena roh itulah yang akhirnya menguasai tubuh kita, roh itulah akhirnya yang menguasai jiwa kita. Maka kita tidak akan lagi yang namanya sakit jiwa. Kita tidak akan mengalami lagi yang namanya sakit biologis, sakit tubuh kita. Ya, makanya kita akan mengalami yang namanya mujizat yang luar biasa. Musa membelah laut dengan tongkat. Itu kan pekerjaan roh, bukan tongkat Musa sakti. Ya kan? Karena roh Allah menyertai Musa. Daud, ya kan, bisa membuat bait Allah, Baitul Maqdis dengan ukuran yang tepat, itu kan diberitahu oleh Allah. Ibrahim harus menyembelih anaknya, dipersembahkan kepada Allah, itu kan diberitahu, ya kan? Jadi ada komunikasi. Nah, setelah agama-agama manusia muncul, lalu berpikir bahwa manusia ini adalah jasmani, ya akhirnya tidak pernah kepikiran bahwa kita bisa berkomunikasi dengan Allah.
Jadi ya saudara, ini serius tapi kita sambil ngopi. Ya, secangkir kopi pahit. Mungkin ini bikin ya wawasan kita agak aneh sedikit, tapi tidak apa-apa. Tetapi mari kita belajar. Mari kita belajar sambil ngopi bahwa Allah ingin berhubungan dengan kita. Allah ingin kita menjadi insan kamil, ya, manusia yang seutuhnya, tubuhnya, jiwanya, rohnya itu sempurna seperti gambar Allah, seperti citra Allah kata Ibnu Arabi, dan punya sifat-sifat Allah, ya kan? Jadi itu bukan sesuatu ilmu yang mengada-ngada. Ya, saya pun tidak akan menyampaikan ilmu yang abal-abal kepada saudara. Inilah ilmu yang kita harus pelajari, inilah yang harus kita renungkan. Semoga kita mendapat pencerahan. Amin ya. Selamat berjuang.